Menant tu qu'est du Aseya, Yang du Lujadi Panguzar, c'est Karampulang Kampung. Ayah, Ibu, selamat Hari Raya Pertengahan Musim Gugur. Yang di bank itu. Si menantu ketiga yang jadi manajer sudah pulang. Hey Pak, api akak. Selamat Hari Raya, Selamat. Selamat Hari Raya Tengah Musim Gugur. Ibumu masak banyak banget di meja makan. Ayo kita pulang makan ya. Makan, ayo jalan-jalan. Ayah, Ibu. Ziswan belum datang. Tunggu dia buat apa? Dia cuma menantu yang bikin malu. Angap Diamati. Ayo kita pergi. Gu Xiaodong. Silakan masuk. Pak Shen. Assistant Song. Kue bulan untuk Anda. Hari Raya Pertengahan Musim. Wah, Pak Chen, Anda terlalu baik. Ini angpau Mid Autumn dari perusahaan untuk Anda. Tolong Simpan Bec-Bec. Batangan emas ini betul-betul untuk saya? Ngomong-ngomong, Pak Chen, Mobil sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. kalau begitu Anda turun dulu, saya segera menyusul. Satu untuk ayah, satu untuk ibu. Satu untuk adik kedua dan satu untuk adik ketiga. Bareng Mengki. Barang Xiaotong. Bos, ini kue bulan Anda. Oh iya, hampir lupa. Serahkan perbaikan jalan di desa Kanghe kepada manajer outsourcing, Yang Zihao. Lalu transferkan seluruh anggaran ke Bank Hongfa. Beri tugas itu ke Zhang Zeming. Mereka itu adik ipar kedua dan ketiga saya. Anda jadi manajer umum, tapi tetap baik ke keluarga. Lanka. Saya ini yatim piatu. Aku menikah masuk ke keluarga Gu selamat. Aku sudah lama menganggap keluarga Gu sebagai keluargaku sendiri. Saat festival pertengahan, aku ingin memberitahu mereka bahwa aku telah menjadi manajer utama grup Dasheng. Mereka pasti akan sangat senang. Ayah, Ibu, Mengki, aku pulang. Ayah, Ibu, aku pulang. Xiao Tong, ada apa? Kenapa baru datang? Maaf, tadi aku ada urusan yang menunda. Ayah, ibu, adik, dan ipar tidak keberatan. Kamu ini menumpang di rumah orang. Apa sih yang bisa bikin kamu sibuk? Aduh, Mas Ipa, lihat kamu berkeringat, tahu kamu buru-buru datang. Masa parka kamu? Nggak patah kan? Bajunya rapi dan berkelas. Takutnya ongkos perjalanan kamu habis buat sewa baju biar kelihatan bagus, ya? Mas Ipar, ayo duduk bareng makan. Kita kan keluarga. Ayo, duduk. Ayah, Ibu. Ini hadiah untuk kalian. Semoga kalian menerimanya. Aku beli kue ini khusus buat kalian. Makanya telat, ya ampun. Chen Zishuan. Kokira kita muda di Bongjia. Kue bulan apa ini? Paling cuma 200.000. Ini kau sebut ketulusan? Betul, Ma. Coba lihat hadiah dari aku dan kakak ipar kedua. MA. Lihat nih. Ini benar-benar yang terbaik. Gelang giok hijau imperi. Melihatnya, aku merasa cocok untukmu. Jadi aku belikan untukmu. Mimeng menantu kedua perhatian sekali. Ayah. Patung Buddha batu akik ini bisa mengusir keburukan dan menolak bala. Memakainya bisa melindungi hati dan menyehatkan jiwa. Ini dibawa dari luar negeri untukmu. Hadiah dari menantu ketiga ini bagus sekali. Tidak seperti orang tertentu. Bawa kotak bulan lalu Sebageadia, mais Malukan siapa? Mama, Papa, Zishuan kurang perhatian, membuat kalian tidak senang. Jangan terima. Papa, di dalam ini bukan kue bulan, emas. Kalau sekota emas, kamu jadi kaya. Bagaimana mungkin jadi menantu keluargaku?
Adik kedua, aku tidak bohong. Ini emas. Menantu masuk, uang di dompet berapa? Jika di dalam ini emas. Berlutut memohon maaf padamu, lalu memotong kepalaku. Camus enggak Pacumen. Kakak, Ipa, Kalau satu kotak ini emas, pasti nilainya jutaan. Jangan bercanda, aku serius kok. Ini benar emas. Ini bentuk perhatian kecil dariku. Aku memang ingin berbuat baik untuk keluarga kita. Aku nggak bohong. Kamu, menantu, sampai kasih emas buat aku sebagai hadiah? Kamu mau nipu siapa? Ini lumayan berat juga. Apa ini sebenarnya? Jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu. Ayah, jangan dihancurin. Bakal nyesel. Kotak hadiah ini berat. Aku percaya kata kakak ipar, pasti di dalamnya emas. Gak mungkin itu emas. Barusan ayah nggak sengaja keseleo aja. Di dalamnya benar-benar emas. Buka dan lihat. Masih aja ngeyel sampai sekarang. Kamu pikir kami ini mainan? Jangan-jangan benar ini emas? Lihat, aku bilang apa, nggak bohong. Mana mungkin bisa dibuka lihat. Apa ini? Aku bilang kan, mana mungkin itu asli. Aku salah satu tadi? Mungkin aku salah pasang, tapi sisanya pasti emas. Biar aku lihat ya. Wah, Ini yang kamu bilang emas, ya? Kue bulan 200.000. Nyali dari mana bilang ini emas? Kamu cuma numpang jadi menantu, gak pantas di meja. Pergi. Ini yang kamu sebut niat tulus, memalukan banget, sampai bikin malu di depan mertua. Kamu anak yatim, bisa bawa apa yang berharga? Isinya ini aslinya emas, loh. Ini emas katanya, dikira kita bodoh? Sudah. jangan buang waktu lagi. Dalamnya itu asli kue bulan, pakai gaya kayak isi emas beneran. Apa-apaan ini? Kenapa semuanya isinya kue bulan? Buang waktu, nggak bisa kumpul sama orang tua. Minta maaf ke orang tua aku dong. minta maaf ke orang tua aku. Aduh, kakak ipar. Orang yang matanya kurang jelas, beneran ngira ini emas. Munke Kanda, General Manager. Aku sudah tahu, asistenku tertukar kotak hadiahku dengan kotaknya. Asisten? Hahaha. Kamu cuma numpang tinggal aja. Hei, jam segini masih ngantuk? Terserah kamu mau percaya atau nanti asistennya datang, kalian akan Masih ngelak, ya? Aku kasih tahu, trikmu nggak akan berhasil. Mungkin kakak ipar benar-benar salah ambil, jadi jangan buru-buru ambil kesimpulan. Aduh, adik ketiga, kamu benar juga. Mungkin kakak ipar selang memang salah ambil. Dia nggak ngeluarin emas dari mimpinya. Hahaha. Chen Zixuan, berhenti bercanda. Minta maaf ke orang tua aku. Mengki, nggak bohong, nggak ada niat begitu, Chen Zixuan. Tolong minta maaf ke orang tuaku. Mengchi. Aku salah ambil hadiah, nggak perlu minta maaf. Sekarang aku telepon asisten Song. Kakak. Chen Zixuan, kamu tinggal di keluarga Gu selama bertahun. Makan dari keluarga. Pakai dari keluarga Gu. Saat hari raya seperti Mid-Autumn Festival, kamu mempermainkan orang tua. Mengki, percayalah, aku nggak begitu. Chen Zixuan, kamu mengecewakan aku. Setelah festival pertengahan musim gugur, kita cerai saja. Serai. Mingchi perkiala, aku sanggup tidak bohong. Ibu, ayah. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Kenapa nangis saat festival pertengahan musim gugur? Ayah lucu, masa depanmu nggak akan cerah. Kamu nangis terus. Nangis nggak ada gunanya. Kenapa kamu pukul anak? Hari pertemuan ini baik saja. Kamu bikin suasana jadi kacau begini. Mingchi perkiala padaku. Aku sekarang sudah jadi manajer umum grup Dasheng. Kita akan segera hidup enak. Aku tidak pernah bohong padamu. Grup Dasheng? Apakah Dasheng Group nomor 1 di ibu kota? Aku bahkan sudah bekerja sama dengan perusahaan mereka, tapi kenapa nggak pernah dengar? Ada kamu sebagai manajer umum? Apa ini benar, suamiku? Tentu saja benar. Saya mewakili desa mengajukan dana ke grup Dasheng untuk membangun jalan. Dana disimpan di bank tempat adik ipar ketiga bekerja.
Sekaligus membantu kinerja adik ipar ketiga, menambah reputasi ayah, benar-benar menguntungkan tiga pihak. Hahaha. Proyek pembangunan jalan saya yang urus. Uang dialihkan ke bank adik ipar ketiga atas instruksi saya. Apa kaitannya dengan... Saya bilang, kakak ipar pertama, kamu belum minum alkohol tapi udah ngomong asal. Menurut saya, kamu memang gak punya kemampuan itu. Kamu terlalu berambisi, sampai hilang akal. Kakak ipar kedua banyak berkontribusi buat keluarga kita. Sedangkan kamu apa kontribusimu? Kamu tahu diri nggak? Berani rebut penghargaan dari kakak ipar kedua? Kakak ipar banyak berkorban untuk keluarga kita. Bagaimana kamu bisa bicara sembarangan? Orang yang bicara tanpa mikir itu dia. Dia cuma yatim piatu tanpa pendidikan bagus. Mungkin dia jadi manajer utama di grup Daseng. Benar sekali. Kadang dibilang kotak kue bulan isinya emas, sekarang lagi-lagi manajer grup Daseng. Kamu ada masalah di otak ya? Kakak, waktu dia menikah masuk keluarga kita, kamu bilang pria ini berkepribadian baik. Rajan dan Tayan Banting, kamu bilang dia akan sukses dan membantu keluarga. Dan hasilnya begitu. Sejak masuk keluarga, bisnis makin memburuk. Bahkan, pabrik diwariskan 3 generasi pun bangkrut. Gara-gara si pembawa sial ini. Lihat dia, penampilannya payah, nggak punya kemampuan, koneksi, cuma numpang makan di rumah kita. Orang yang nggak ada gunanya. Mama benar, lihat aja dia. Gayanya memprihatinkan banget. Di mana-mana sial terus. Keluarga kita kayak gini gara-gara kamu. Menurutku, dia cuma omong besar tanpa isi. Ngaku-ngaku jadi manajer apalah. Di luar melakukan hal mencurigakan, bohong di sini. Sudah cukup. Chen Zisuan, hidup lurus dan jujur. Aku memberikan semuanya untuk keluarga ini, nuraniku, dan kalian bersikap seenaknya, ogah-ogahan tiap hari, masih saja bicara omong kosong. Sebelum kakak ipar datang, bisnis kita sudah tidak berjalan baik. Pabrik akan gulung tikar. Diam, bodoh, otak kosong, membela orang luar. Gu Qiuyuan, aku masih di sini. Kamu malah bermesraan dengannya? Apa aku tidak dianggap sama sekali? Kukap. Adik kedua benar. Sebagai kakak tertua keluarga Gu, aku tidak mengelola keluarga Gu dengan baik. Semua salah, aku adalah pendosa keluarga Gu. Sudahlah, jangan buang waktu. Jangan sampai menantu ini membuat kita terlambat upacara bulan. Ayo pergi-pergi. Pulang nanti aku urus kamu. Ibu, cepat bangun. Jangan sentuh aku, Mengki, kita sudah lama bersama, kamu masih belum paham. Kenapa kamu berbohong dan menipu orang? Sekarang hanya kita sekeluarga. Kenapa tetap keras kepala? Aku, Chen Zisuan. Setelah festival musim gugur lewat, ke kantor catatan sipil untuk cerai. Xiao Tong ikut aku. Pantas saja ketua menjadikannya manajer umum. Ternyata dia adalah anak ketua yang sudah terpisah selama 20 tahun. Kaya Reya. Lama tak jumpa. Va? Sepupu, kamu sibuk sekali. Kenapa kamu datang ke rumahku sekarang? Coba lihat dulu. Apa ini? Informasi anak kandung ketua besar grup Daseng, Tuan Chai yang terpisah. Oh, yang di belakang. Ini adalah informasi anggota keluarga tempat dia tinggal sekarang. Ambil kue bulan ini. Jalin hubungan dulu untuk masa depan. Saya. Aduh, kakak sepupu. Terima kasih banyak. Camus et Pupu de 4Q, tant tu as cul à Cannes, ban tu calot d'Hyperlucan. Baiklah, aku pergi dulu. Aku antar. Jangan. Tidak usah. Baik-baik. Kakak sepupu, pelan-pelan ya. Hati-hati di jalan, nyetir jangan ngebut ya. Godan, ambilin folder itu buat aku. Waduh, nggak nyangka ya. Anak menantu di rumah kepala desa itu. Ternyata anak orang paling kaya. Aku harus ke sana. Ayo jalan. Allô, paquet. Berangkat, aku harus ketemu anakku. Bec.
Yang paling penting dalam upacara bulan adalah putri sulung keluarga Gu yang memasang dupa pertama. Ini melambangkan di bawah bimbingan putri sulung, keluarga Gu akan terus bersatu dan mencapai kejayaan dari generasi ke generasi. Tunggu dulu. Kakak tidak berhak menyalakan dupa pertama. Kamu menikah dengan suami yang masuk keluarga, merusak feng shui keluarga Gu, dan masih punya muka ikut upacara ini. Benar-benar mengganggu. Cukup sudah. Selama tahun-tahun, Mengki sudah berkorban untuk keluarga ini. Kalian tidak sadar? Mayor Banken, menemukan menantu macam kamu disebut pengorbanan? Adik kedua, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Kakak ipar, Jangan berlebihan, kakak besar dan kakak ipar juga tidak gampang. Kamu tahu apa? Sudah, jangan bertengkar lagi. Memalukan sekali. Ayah. Kakak tidak pantas memasang dupa pertama. Kalau begitu menurutmu, siapa yang seharusnya memasangnya? Aku yang memasang dupa pertama ini karena kakak besar dan kakak ipar tidak berguna. persembahan dupa pertama untuk perayaan bulan dilakukan oleh putri sulung. Kedua, sebaiknya tidak kamu lakukan. Kalau begitu, kamu putri sulung keluarga Gu. Dari kecil sudah pintar, orang tua berharap padamu. Persembahan pertama harus dilakukan oleh kakak. Tapi kamu membawa menantu laki-laki masuk rumah, membuat malu keluarga Gu dan menghancurkan keberuntungannya. Menghabiskan energi keluarga Gu, kamu seperti perusak di keluarga. Aku bilang, kamu tak layak mempersembahkan dupa. Kehancuran keluarga Gu tidak ada hubungannya denganku, kan? Selama bertahun-tahun, pabrik keluarga Gu, uang keluarga Gu, semuanya dihamburkan oleh suami adik kedua dan suami adik ketiga, kalian habiskan. Kamu suami tidak berguna untuk keluarga, coba ngomong lagi. Kalian yang korupsi dan makan uang itu, berfoya-foya hingga keluarga Gu jadi seperti ini. Aku selalu berpikir untuk menghidupkan kembali pabrik keluarga Gu. Aku sudah berusaha keras dan menuangkan tenaga, tapi tidak pernah mendapat kata. Apa yang kamu omongin? Saat aku menjadi manajer umum di Dasheng Group, yang kupikirkan adalah menjaga keluarga Gu. Kalian menghina aku. Kalian yang membuat keluarga Gu jatuh sejauh ini. Sedangkan aku yang terus berusaha untuk menutupi kekurangan ini. Cukup. Diam kamu. Kepala persembahan ini aku relakan dulu. Mengchi. Persembahan pertama biar Xiao Qing tangani. Lalu Qiu Yuan. Aku yang terakhir. Langkah selanjutnya, makan kue bulan pertama di altar persembahan bulan ini. Akan dilakukan oleh cucu tertua dari putra sulung. Pergila. Diam. Kenapa kamu layak makan kue bulan? Pemboros, apa kamu punya kemampuan? Masih berani berebut? Betul sekali. Yangan kira ya di kuku kezai anggan itu luar biasa. Aku kasih tahu, ayahmu nggak berguna. Ibumu nggak punya tempat. Kamu juga nggak ada harapan. Kue bulan ini, mending aku buang daripada kasih ke kamu. Lihat, pakaianmu saja seperti orang susah. Pergi. Kamu pantas makan kue bulan dari altar ini? Menangis terus, kamu tahu menangis setiap hari. Aku beritahu, keluarga Gu tidak ada tempat untuk. Dalam aturan keluarga Gu, putri sulung memberi persembahan, cucu perempuan pertama. Ini adalah aturan. Aku akan menghancurkan aturan itu. Ayahmu itu lucu, seharian cuma asal bicara aja. Ibumu juga sama lucunya. Dengan dua orang lucu itu saja, mau bangkitkan kejayaan keluarga Gu? Dengar baik-baik. Kamu tidak layak makan kue bulan ini. Wah, mulutmu pandai bicara ya. Pergi jauh-jauh dari sini. Aku kasih tahu kamu. Gigitan pertama kue bulan. Harus anakku yang makan dulu. Ayo, nak, makan kue bulan. Cucu sayang, ada apa ini? Cucu sayang. Ayo cepat, nenek bawakan minum. Aku bawakan dia dulu. Mengir. kalian mau apa? Kalian lebih tua darinya. Kok tega bully Xiao Tong? Kamu cuma menantu keluarga Gu. Apa hakmu bicara? Belum bercerai, jadi kamu masih menantu kami. Karena telah mengacaukan upacara bulan kami, aku akan menghukummu dengan hukum keluarga. Sudah cukup bicara. Ambil cambuknya. HMPH, aku kasih tahu kamu. Kamu itu cuma anjing keluarga Gu. Kami suruh kamu ke timur, jangan ke barat. Kami suruh kamu berhenti ya di anjing. Yangan. Kamu, menantu yang bikin keluarga Gu kacau balau. Layak dihukum dengan hukum keluarga. Kenapa mau menghukumku dengan hukum keluarga? Aku sudah loyal pada keluarga. Kalian menyalahkanku balik. Kalian tidak tahu balas budi. Masih berani bilang kami yang tidak tahu balas budi? Tangkap dia.
kalian mau... Kamu pantas pakai jas sebagus ini? Lepaskan itu. Cepat lepas. Jangan bergerak. Ayah. Jangan pukul lagi. Ayah, Pak, jangan pukul lagi, Pak. Pak, jangan pukul. Kepala desa tidak boleh dipukul. Menantu kalian adalah orang terkaya di ibu kota. Pewaris Grup Daseong. Lihat oh, tidak boleh dipukul. Tidak boleh. Sungguh kaya raya. Coba lihat lagi lebih jelas. Pewaris itu sebenarnya siapa sih? Kenapa Yadi Yang Cihao? Kenapa berubah Yang Cihao? Apa aku salah lihat pertama kali? Ternyata aku adalah pewaris grup Dasheng. Aku sudah menduga. Waktu itu ibuku membesarkanku, ayahku sudah meninggal lebih awal. Ternyata dia membohongiku. Suamiku AP kita bakal jadi orang kaya sekarang. Kak Ipar, nanti uangmu simpan di bangku. Enggak. Aku masih ingat itu Chen Ziswan. Dia cuma yatim piatu. Emangnya dia pantas? Aku pewaris atau bukan, orang seperti kamu nggak mungkin. Enggak tahu diri. Kamu juga pantas jadi anak orang terkaya? Saya kasih tahu kamu. Kamu lihat dirimu dulu. Pantas enggak? Kalian ngomong gitu kasar banget. Diam deh. Nanti pulang kena juga kamu. Chen Zishuan masih Gale? Kamu miskin seperti ini, harusnya diinjak sama aku. Sekarang, karena aku anak orang terkaya. Biar aku yang atur urusan ini. Jangan gerak, sujud yang benar. Lihat siapa berani sentuhan aku. Foto ini agak aneh, seperti ditempelkan. Kenapa ada fotoku di sini? Kenapa foto Chen Ziswan ada di sini? Fotomu tiba-tiba muncul di sini. Jangan-jangan benar-benar kamu, si menantu ini? Kok bisa begini? Jangan-jangan benar-benar kakak ipar ya? Diam kamu. Sudah kubilang, nanti pulang aku bereskan kamu. Semua diam. Anakku tidak bisa kalian bicara ngawur. Orang tua, siapa kamu? Kamu siapa? Kamu berhak ngomong di sini? Jangan lucu. Siapa anakmu? Kukap. Kalian nggak perlu segitu ngebetnya, kan? Oak. Kalau kalian pengen tahu siapa aku, hari ini aku akan kasih tahu. Aku adalah orang terkaya di Kyoto, pemilik perusahaan Dasheng Group, Cai Guoan. Anakku adalah Chen Ziswan yang ada di sebelah sini. Mana mungkin sih? Apa yang mau dipertanyakan? Kalau Cai Guoan bilang itu dia, memang dia. Ketua grup Dasheng. Memang namanya Cai Guoan. Ketua grup Dasheng datang ke tempat sederhana ini. Keluarga Gu sungguh merasa terhormat. Cepat obati luka anak saya. Kenapa diam saja? Cepat obati luka anak saya. Silakan masuk, silakan masuk. Menantu Sulin, ini salep kelata. Dijamin setelah 3 hari, lukanya akan sembuh. Seperti baru tumbuh kembali. Berani sekali, kalian benar-benar memukuli anak saya hingga seperti ini. Ketua, maafkan saya. Saya tidak tahu itu anak Anda. Jadi saya terlalu kira. Saya minta maaf. Iya. Ketua Dewan. Chen Ziswan sudah bertahun-tahun hidup tanpa ayah dan ibu. Tiba-tiba muncul ayah terkaya di dunia. Siapa yang bisa Bukan begitu, Ketua Dewan. Kami sudah berlutut. Jadi, kerjasama kita tidak akan terpengaruh, kan? Yang bekerja sama denganmu bukan aku. Adalah anakku. Memang saya Saya jadi menir umum grup Dasheng. akan membuat mereka bekerja. Dengar itu, anakku benar-benar tulus sama kalian. Tapi bagaimana kalian memperlakukan anakku? Ketua, maafkan saya. Ini semua salah saya yang tak menyadari. Semua karena dia. Dia bilang dialah anak Anda yang sebenarnya. Saya percaya ucapannya, jadi saya melakukan hal yang menyimpang ini. Bukan begitu, ayah mertua. Anda berkata begitu, padahal jelas Anda yang memukul. Saya tidak ingin memukul menantu Karena Anda memprovokasi saya Mertua. Kamu yang memulai ini, selalu bersikap dingin pada kakak ipar. Selalu sinis sama ketua. Ini gara-gara Zhang Zeming merayu kamu. Apa hubungannya sama saya? Ini kakak kedua. Kakak kedua makan kue bulanmu, makanya begini. Cepat.
Ketua, saya seharusnya tidak mencuri kue bulan kakak. Ini semua karena saya terlalu rakus. Kakak, kue bulan aku kembalikan ke kamu. Kamu bisa maafin aku enggak? Kalau mau makan, makan sendiri aja. Aku makan. Kakak, setelah aku makan, kamu bisa maafin aku enggak? Maaf ya. Aku seharusnya percaya sama kamu. Nggak apa-apa, aku nggak salahin kamu. Aku udah bilang, jangan dipukul. Untung aku datang tepat waktu, Pak Ketua. Pak Ketua, lihat, ayah dan anak bisa kumpul pas festival pertengahan musim gugur, ini luar biasa. Ini ada sedikit tanda hati dari, semoga kalian sehat dan bahagia. Haché, Fugu. Kasih kue bulan 200.000 ke Pak Ketua, nggak malu? Kamu nggak ngerti, ini dikasih sama sepupuku. Asisten Pak Song, orang kepercayaan Ketua Chai. Ini nih punya. Fugu, kamu nggak tahu malu, cara kamu cari muka jago banget. Dari asisten Song. Iya. Bukannya itu kotak punyaku? Menantu, maksudmu kotak kue bulan ini adalah emas yang kamu berikan padaku? Hahaha, emas. Ini benar-benar emas? Menantu, Mafkan Akuya. Ayah mertua, maaf, kamu harus memaafkanku. Kak Ipar, semua salah paham, maaf. Semua hanya salah paham, maaf ya, kakak ipar. Hari ini festival musim gugur, kita satu keluarga. Kakak Ipar memang bijaksana. Ini Semuadari Menantu Seiya Yang Besar. Kembalikan ke Seiya. Ketua Grup Dasheng, Chai Kuoan, orang terkaya di Sia Besar, akan mengikuti konferensi PBB dalam 5 menit. Jangan lewatkan. Ketua Grup Dasheng. Berada di luar negeri mengikuti konferensi PBB. Berani-beraninya kalian menipuku. Kalian benar-benar cari mati, kalau aku gak pukul kalian. Aku sudah bilang, mana mungkin si bodoh itu anaknya orang terkaya. Benar banget, pura-pura jadi direktur utama. Itu dosa besar. Kakak, malam ini aku mau ikut rapat, tapi untuk anakku, aku naik jet pribadi dan pulang lebih awal. Hah, jet pribadi? Kamu mimpi apa? Jet pribadimu di mana? Dia cuma yatim piatu, kayaknya gak mungkin deh. Dari mana kamu dapat dokumen itu? Dari sepupuku. Sepupu. Itu sepupu asisten orang kaya. Iya, benar dia. Dia kasih ke aku, suruh aku kasih ke anak orang kaya, Chen Zixuan. Jadi palsu dong. HMPH. Dua penipu. HMPH. Chen Zixuan, kamu pinter, tahu cari orang buat pura-pura acting. Jangan ambil kesimpulan terburu-buru. Gimana kalau... Mana mungkin benar? Terlalu lembut hati. Rambut panjang, pengetahuan pendek. Diam aja deh. Kamu gak dengar berita? Bos Chai asli ikut rapat di PBB. Kamu masih berani belain suami nebeng ini? Kamu percaya gak aku bisa habisi? Kakak, berhenti mimpi jadi nyonya besar deh. Bangunlah. Mimpi di siang bolong. Assistant Song. Kamu punya waktu 10 menit buat bawa orang ke rumah keluarga Gu. Baik, Direktur. Bukannya Direktur lagi rapat di PBB, kok tiba-tiba suruh saya ke rumah Gu Qiang? Ada apa ini? Putar balik ke desa keluarga Gu. Hi, Assistant Wang Li, segera kirim orang ke desa Gu untuk bertemu denganku. Ya. Segera pergi ke desa Gu untuk bertemu asisten Song. Ya. Di jalan menuju desa Gu. Sok jadi apa sih? Beraninya kamu hancurkan ponsel. Hancur ya hancur. Kenapa? Ini rumahku. Aku bebas ngapain. Benar-benar nggak takut hukum. Aku hukum di sini. Nanti asisten Song datang. Kita lihat gimana kamu kena. Kamu tahu bagaimana menulis Gu di Gucun? Aku rasa ini bukan bohong. Terakhir kali aku belum cukup memukulmu, ya? Asisten Song pantas disebut berpengalaman di dunia bisnis. Sampai tahu bungkus emas jadi kue bulan sebagai hadiah. Meskipun cari orang yang salah,
Tapi hadiah itu diberikan ke orang yang tepat. Ah, Fugi, masalah ini juga ada campur tanganmu, loh. Kamu berani mengirim dokumen palsu. Kalau jadi masalah besar, kamu bisa tanggung jawab? Kalau bukan karena sepupu, Mengirim dokumen ini dapat melanggar serius. Kamu masih disuruh kirim? Bukannya malah bikin susah. udah ditipu, bantu hitung uangnya. Kamu bodoh. Nggak mungkin. Sepupuku nggak nipu aku. Dia nggak kasih dokumen palsu untuk menjebakku. Menurutku, dia justru mau pakai dokumen palsu itu buat nipu orang kaya. Nggak mungkin. Sepupuku bukan tipe seperti itu. Aku tahu tentang karakternya. Lagipula. Sepupuku kerja sama Chai Guoan sudah lebih dari 10 tahun. Nggak ada alasan bohong ke Chai Guoan. Hati susah ditebak, manusia bisa berubah. Bisakah kamu jangan kekanak-kanakan? Jangan panik. Aku telepon sepupu dulu, aku tanya dia. Sepupuku nggak angkat telepon. Mungkin, Mungkin dia juga ditipu. Dia nggak mungkin melakukan ini. Sudahlah. Masalah ini nggak mungkin selesai dengan baik hari ini. Kalau ada akibatnya, kamu yang tanggung jawab, ya? Kok bisa begini? Seluruh kota Kyoto tahu kalau bos besar grup Dasheng kehilangan anak selama lebih dari 20 tahun. Semua orang membicarakannya. Siapa yang akan pegang grup Dasheng nantinya? waktu itu kejadian ini ramai banget, seluruh kota pada ngomongin. Aku juga dengar. Ada orang nyamar jadi anak direktur Dasheng Group buat nipu duit, pengen keuntungan tanpa usaha. Terus gimana? Akhirnya semuanya masuk penjara. Perilaku serakah kayak gini benar-benar keterlaluan. Mereka kira bisa dapat kekayaan dengan cara kayak gitu. Hukum tak akan meloloskan orang seperti itu. Pak Kepala Desa, sepupu nggak mungkin ngerugin aku. Ini pasti salah paham. Salah paham. Kamu ngomong kayak gitu nggak ada gunanya. Fakta sudah jelas, bukti ini cukup untuk membuat pria ini dan Chen Zixuan masuk penjara. Mengirim dokumen palsu, tidak bisa Yang Bertiga harus masuk penjara. Diam semuanya. Yang harus masuk penjara itu kalian. Kamu maaf sama ayah ibu, jangan bikin masalah besar. Mengki, kita menikah bertahun-tahun, tidak mengenaliku. Kamu minta maaf dulu. Ini hari raya Zongqiu. Keluarga jangan berantakan. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Baik. Kalau kamu tidak mau mengaku salah, aku akan bawa bukti ini dan masukkan kalian bertiga ke penjara. Jangan, Pak Kepala Desa. Saya sungguh tidak tahu apa-apa. Pak Kepala Desa, saya tidak ada hubungannya sama sekali. Pak Kepala Desa, ini bukan salah saya. Itu sepupu saya, yang menyeret saya dalam Yangan masukan saya ke penjara. Harus masukkan. Masukan mereka berdua ke... Apa katamu? Pikirkan dulu sebelum bicara. Lumayan, kamu masih punya mata untuk tidak berdiri di pihak mereka. Mereka berdua, satu numpang hidup tanpa orang tua. Apa yang bisa mereka capai? Chen Zixuan, jangan pikir kamu benar-benar anak orang terkaya. Kamu cuma numpang hidup. Coba lihat dirimu di cermin, betapa menyedihkan penampilanmu. Gak punya kemampuan apa-apa, cuma sok jago doang. Song Fugue. Dan kamu juga. Kamu pria dewasa, sudah tua pula. Kamu seharian ngelamun apa sih? Kalau punya delusi, cepat obatin deh, ya, bikin aku harus belain kamu. Duh, aku benar-benar kebodohan. Kenapa aku malah jadi bareng mereka berdua? Dasar nggak tahu diri. Kata sepupu kamu, kalau dia nggak nolongin, kamu udah jadi gelandangan. Song Fugui, jangan nggak punya hati. Nggak tahu balas budi, karma bakal datang cepat atau Karma, Fui. Mending kalian lihat dulu nasib kalian sendiri. Kalian dua sialan, habiskan sisa hidup kalian di penjara aja. Lao Deng. Lihat tuh, pakai jas kayak sok keren aja. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Pakai jas udah merasa bos grup Dasheng? Grup Dasheng, konglomerat terbesar di Kyoto. Kamu bos ya? Kenapa keluar rumah nggak bawa bodyguard? Itu kan kekayaannya ratusan miliar. Coba lihat dirimu, benar-benar bikin ngakak aja. kalian hormat sedikit sama aku. Kamu aktor kelas bawah yang dia bayar jadi partner, kan? Hei, orang tua, pulang mau cari anak, tapi kok sepatumu masih baru? Baru sewa, ya? Dan jam tangan itu jelas-jelas palsu. Ada uang 100.000 rupiah? Zhang Zeming, jangan sentuh-sentuh aku. Maaf, salahku. Aku akan cari cara menggantinya. Anak baik, ini bukan salahmu. Kesalahan mereka, kenapa harus kamu yang bertanggung jawab?
Tadi kamu menjatuhkan jamku, itu jam berlian seharga 6 juta. Kalian pikirkan cara menggantinya. Aku, Tsai Guoan, tidak peduli jam 6 juta, tapi untuk orang seperti kalian. Sekalipun hanya jam seharga 100 ribu, kalian tetap harus mengganti. Jam APA, 6 Juta? Kalau mau nipu, bilang langsung, mana ada jam semahal itu? Hanya jam murahan aja. Kamu mau sewa jam itu untuk peras kami? Wah, aktingmu ini luar biasa banget, teater, ya? 6 juta? Bohong sana. Jam tangan berlian dari Tina harganya 6,3 miliar. Gu Qiuyuan, berhenti bikin ulah, Zhang Zeming. Beraninya kamu sebegitunya. Nggak tahu aturan, dasar tua menyebalkan. Mau apa kamu? Hah? Bilang jam tangan itu 6 miliar? Lihat aku deh. Kamu kira aku perkaya? Nggak tahu diri. Kelakuanmu ini bikin kamu susah sendiri nanti. Wah, aku takut banget loh, serius takut. Pakai jas doang. Kamu pikir siapa? Direktur besar Dasheng Group? Aku tidak takut. Kamu benar-benar kasar dan keterlaluan. Tunggu saja hukuman hukum. Hukum? Kamu pikir hukum bisa menundukkan aku? Aku kasih tahu kamu. Aku tidak gentar. Kesalahanmu akan kubuat kamu bayar mahal. Aku, Tsai Guoan, selalu bertindak sesuai kata-kata. Anda yakin dia ayah saya? Kalau salah orang, cepat pergi. Mereka tidak akan menghina Anda lagi. Betul sekali, Nak. Aku memastikan identitasmu, makanya aku datang ke sini mencarimu. Tenanglah. Kamu adalah anak kandungku. Tapi, bagaimana kalau aku salah? Kenapa Anda begitu yakin? Nak, aku tanya satu hal. Apakah dulu kamu hilang di stasiun kereta? Ya. Aku tersesat di stasiun kereta. Maka itu benar. Dulu. Lewat sini, mampir, bisa lihat-lihat. Camilan dan makanan ringan, semuanya ada. Hello. Mau pesan apa? NAK, main bola sebentar ya. Sebentar lagi kita tutup lepak lalu pulang. Masih ada apa lagi? Bola sepaku, tusuk buah gula. Jual tusuk buah nih. Tusuk buah. Hari-hari. NAK. Nak, kamu kemana tadi ya? NAK. Jangan main pedakampet sama ayah. Cepat keluar, ya. NAK. Tempat ini cocok. Tapi, bagaimana kalau cuma kebetulan? Selama bertahun-tahun, aku sudah mengalami banyak kekecewaan. Tidak, NAK. Ini pasti bukan kebetulan. Kamu ingat bola itu? Di bola itu ada gambar bintang kecil yang kamu buat. Semuanya cocok. Anda benar-benar ayah saya? Iya, Nak. Selama ini aku selalu mencarimu, tak pernah menyerah. Ayah. Ayah akhirnya menemukanmu. Biar ayah menjaga kamu dan menebus semuanya. Aduh, cukup. Datang ke sini bukan buat lihat kalian mesra-mesraan. Benar, kakak ipar. Makan dan minum di rumah keluarga Gu 8 tahun. Ayah kandungmu sudah ketemu. Balikin uangnya ke keluarga. Iya, benar. 8 tahun. Setahun hitung 200. 208 kali 2005. Jadi 25 juta aja ya. Adik ipar ketiga, kok kamu hitung rendah banget sih? Dulu kan bapak kita ada pabrik, kalau bukan karena bocah sial ini. Mana mungkin bangkrut? Kita cuma tinggal punya gelar kepala desa aja sekarang. Bener banget, semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku cuma dapat gelar kepala desa. Pabrik-pabrikku itu cuma diganti rugi 5 miliar. Pak, permintaanmu terlalu banyak. Pabrik kita tidak sebesar itu nilainya. Kenapa kamu minta terlalu berlebihan? Kalian berdua benar-benar tak tahu terima kasih. Dan kamu. Kalian berdua ini pasangan penipu. Kamu, anak yatim piatu, masuk ke keluarga ini, bahkan cari ayah kaya untuk pura-pura main drama sama kamu? Kamu anggap kita seperti monyet yang gampang dimanipulasi ya? Aku dan Zishuan sudah lama terpisah, sulit sekali bertemu kembali. Kalian semua, kalian malah ribut dan bikin masalah di sini. Siapa tahu kalian rencana awal, sengaja datang menjebak keluarga kami? Iya benar. Keluarga kalian, apa bisa dijebak? Aku tidak pernah merugikan kalian. Penghasilanku lebih dari cukup. Dan 8 tahun, semua pengeluaran.
Soal pabrik itu bukan salahku, nggak akan tanggung jawab. Nggak mungkin, bertahun-tahun kamu cuma bayar sedikit untuk keluarga kami. Sekarang mau selesai begitu aja? Kalau nggak punya uang, nggak ada yang bisa pergi. Walaupun aku nggak tahu apa yang Ziswan alami di rumah kalian, aku nggak akan biarkan dia menderita lagi. Wang, 1 sen pun aku nggak akan kasih ke orang yang nggak tahu aturan kayak kalian. Jean Gantolac, Tawaran Bécu. Sudah cukup. Aku udah cukup menderita dan merasa nggak dihargai di rumah ini. Hari ini, aku akan pergi bersama ayahku. Mulai sekarang nggak ada lagi hubungan sama kalian. Kalian berdua penipu. Kamu pikir Bisa pergi? Yang Ziha, kamu gila? Gila. Hari ini aku memang akan pukul kalian berdua. NAK kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan pukul. Pak Chai, Anda baik-baik saja? Pak Chai. Dia anak orang terkaya. Bukankah Tuan Chai di PBB? Bagaimana dia bisa ke desa? Ketua Daseong Group, dia adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Mana mungkin itu dia? Kalau dia benar catcher Daseong Group. Chen Zishuan. Chen Zishuan adalah anak orang terkaya. Bagus kalian tahu, orang seperti kalian, aku pasti akan membuat kalian kehilangan pekerjaan. Perusahaan tidak akan menerima kalian lagi. Kalau hilang pekerjaan, habislah kita. Habis deh, kalau tahu kamu direktur utama grup Daseong, kami nggak bakal ganggu. Direktur, kami nggak tahu Anda itu direktur utama. Kami nggak kenal orang sebesar Anda. Direktur, tolong jangan diambil hati ya. Assistant Song. Cepat ke sini, bantu saya dan Ziswan berdiri. Masih bengong aja. Cepat ke sini sekarang. Assistant Song. Ini ada apa sebenarnya? Kalian lihat, asisten Song tidak menggubris. Dia pasti palsu, asisten Song. Apa kamu salah lihat? Kalau dia ketua grup Daseong, pasti ada fotonya di internet. Kari. Benar juga. Carrie di Internet. Iya, sekarang cari di internet. Carry di internet. Kalau fotonya memang aku, kalian akan sadar betapa konyolnya. Identitas saya bukan sesuatu yang bisa kalian pertanyakan begitu saja. Pak Chai, kami bingung karena berita itu, sehingga bertindak seperti ini. Mohon maafkan kami. Ampuni saya. Paquet, Tolong Jongan marah pada kami. Kami benar-benar tidak sengaja. Kami mohon belas kasihannya, ampunilah kami ya. Pakai anggap kami bodoh. Kami hanya ingin membantu memberi pelajaran pada orang yang menyamar sebagai Anda. Iya, kami memang salah lihat. Lihat, ini Pak Chai, ada informasi tentang dia di internet. Anda tahu seberapa parah kesalahan kalian, kan? Lihat baik-baik, itu foto saya. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya adalah ketua grup Daseong. Ini terlalu konyol. Dari mana Anda bilang itu Anda? Parah, Anda benar-benar bikin saya kaget. Aku sampai pikir kamu benar-benar jadi bosnya. Wah, sekarang pamer sana sini. Jangan pura-pura. Biarkan. Kalian ngomong apa sih? Lihat tuh, Pak Tua. Foto buram bisa buktiin orang terkaya, mimpi aja. Apa? Gak mungkin. aku cari di internet, pasti ada foto ketua Daseong Group. Kok bisa gini? Di internet sama sekali nggak ada foto si miliarder. Ada apa ya? Oh iya. Waktu itu aku suruh asisten Song hapus semua foto di internet. Wajar kalau nggak ada fotoku di sana. Asisten Song bilang ke mereka, aku miliarder Kaiguan, kan? Nggak ada yang tahu kalau orang di depan mereka ini adalah bos Chai. Ini adalah kesempatan buatku. Apakah aku harus demi kepentingan pribadi mengkhianati bos Kai? Asisten Song. Apa kamu sedang memaksa asisten Song berbohong? Mengakui identitasmu? Asisten Song tidak peduli kamu, pura-pura jadi orang lain tapi sok keren. Mau nakutin siapa? Kamu cuma bohong di sini. Jangan pura-pura lagi. Lihat tuh, bahkan asisten Song tidak mengakui kamu. Masih mau berpura-pura? Stop deh. Cuma kayak gitu aja udah ngaku jadi orang paling kaya? Mana bisa, bohong banget. Kalau kamu bilang orang terkaya di Sia, berarti aku terkaya dunia. Siapa yang kamu yakin bisa dibohongi? Mending akui aja kalau kamu cuma pura-pura. Bos Chai yang asli mana mungkin gak punya satu foto pun? Alasan kamu terlalu parah. Asisten Song, kamu ngapain? Kenapa diam saja? Hahaha.
Asisten Song, dia memang gak suka banyak bicara. Coba berani sentuh aku bakal buat kamu nggak punya tempat untuk lari. Stop berantem. Asisten Song, masih ngapain di situ? Apa kamu nggak mau kerja lagi? Kamu nggak tahu konsekuensi dari tindakan ini. Halo? Asisten Song, kita hampir sampai di desa keluarga Gu. Bos Chai udah kasih perintah, kalian nggak perlu datang, pulang aja. Demi istri, aku nggak punya pilihan. Barusan aku salah, kamu bukan TN Chai. Kamu itu palsu. Asisten Song, kamu ngomong apa? Sebenarnya kamu mau apa? Aku merasa nggak pernah merugikan kamu. Apa mungkin? Apa kamu disuruh seseorang? Nggak ada yang nyuruh aku. Aku bilang sebenarnya, kalau kamu kesulitan, bilang aja, aku bantu. Sekarang, kalau kamu bawa kami pergi dan jelaskan semuanya, aku jamin nggak akan dendam. Kembali nanti kamu bakal dapat hadiah besar. Jangan buang tenaga, mereka nggak hirauin kamu. Masih berharap mereka nolongin. Pikir kamu sekaya itu? Mimpi aja terus. Asisten Song, kamu bikin kami kecewa. Jadi orang jangan nggak punya hati nurani. Kamu diam aja, kalian itu penipu. Masih mau ngeles lagi. Masalah ini nggak sesederhana itu. Asisten Song, kamu punya kelemahan di tangan mereka. Aku bilang nggak ada. Aku asisten pribadi Pak Bos Chai. Aku gak salah mengenali Tuan Chai. Asisten Song, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kamu akan menyesal melakukan ini, masih pura-pura terus. Anggap kami bodoh ya? Katanya kamu orang terkaya, menurutku kalian berdua cuma badut sirkus. Jangan ngotot lagi, kamu kira kami bakal percaya omong kosong kalian? Pikir kami semudah itu ditipu? Jangan mimpi. Kamu pantas pura-pura jadi Tuan CAI. Masih ngomong ada hadiah besar. Lihat keadaanmu sekarang, terus sok pamer kayak hebat banget. Kamu naif. Ketahuan orang lain, masih pura-pura. Trik kecil kalian ini? Pikir bisa menipuku? Kunsi mereka. Aku akan bawa mereka langsung ke hadapan pakai. Biar Pak Chai yang asli memutuskan semuanya. Beri pelajaran untuk lainnya. Lihat siapa yang masih berani menyamar. Asisten Song, kamu akan menyesal. Dengan melakukan ini, kamu tidak akan berakhir baik. Ada kesalahpahaman di sini. Kebenaran akan terungkap. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Jangan melawan, semakin bicara, semakin ketahuan. Menurutku, tangkap saja mereka dulu supaya nggak bikin masalah lagi. Lihat diri kalian, berani pura-pura jadi ayah dan anak Pak Chai, itu cari mati. Jangan biarkan mereka kabur. Pura-pura, ketahuan juga. Kira bisa nipu semua orang, tapi cepat ketahuan. Sok hebat, tapi masih berharap lolos. Kalian kira kami bisa dibodohi begitu saja? Tangkap mereka. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Pak Song, angkat kepalamu dan lihat aku. Paquet, c'est ya benar-benar tak ada jalan lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Song. Penyakit istri Anda ini. Saya benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dokter. Istri saya sudah tak bisa diselamatkan. Gagal ginjal Bu Song ditemukan terlalu terlambat. Fungsi ginjalnya sudah mulai rusak. Dokter, aku mohon tolong selamatkan dia. Asal kau bisa selamatkan istriku, bahkan ambil ginjalku pun tak apa. Aku mohon, tolonglah. Tempat tidur ini pernah ditempati pasien gagal ginjal. Keluarganya rela beli obat jutaan rupiah per kotak. Demi menyelamatkannya. Sekarang dia dipindahkan ke rumah sakit Tekangi di ini. Kudengar dia sudah sembuh total, sebentar lagi akan pulang. Dokter, asal istriku bisa disembuhkan, berapapun harganya akan kucoba cari caranya. Pak Chai, maafkan aku. Cuma dengan cara memanfaatkanmu aku bisa selamatkan istriku. Tunggu. Jadi mereka berdua kau lepas? Ini terlalu mudah, kan? Sobek bajunya. Memakai jas murahan entah merek apa, lalu berpura-pura kaya. Apa ini? Bajuku ini khusus dibuat, jas mewah khusus. Wajar kalian belum pernah lihat di pasaran. Satu-satunya yang kuat dari kamu hanya mulutmu, Pak. Ajari dia, pukul. Baik. Kalian sedang apa? Kenapa bisa pukul orang tua? Berhenti. Jangan sakiti orang tua. Aku gak punya orang tua yang jadi aktor.
Cuke. Jangan sampai orangnya rusak. Aku masih perlu mereka buat lapor ke Direktur Chai. Pak, tolong. Zisuan salah menipu semua orang, tapi jangan serahkan dia ke Direktur Chai. Dia bakal masuk penjara. Salahnya sendiri. Pak, selama ini, Zisuan berkorban banyak untuk keluarga kita dan juga banyak menderita. Jangan bikin masalah di sini. Ayah, aku mohon. Aku paling mengenal Zishuan setelah bertahun-tahun menikah. Hari ini hari raya tengah musim gugur yang besar. Maafkan mereka. Biarkan mereka pergi. Ayah sudah bilang suruh kamu pergi, tapi kamu tetap membela orang luar, bukan keluarga. Selalu ngomongin buat Xiao King. Mohon bantu aku bicara. Kamu nggak suka aku kakak sulung, kan? Begini. Aku tak mau lagi jadi kakak tertua di keluarga ini. Nanti keluarga Gu kita, yang membuat keputusan adalah kamu. kakak. Dulu kamu enggan menyerahkannya padaku. Sekarang rela? Semua toko, pabrik mulai sekarang. Termasuk semua hak, aku tidak mau ambil bagian. Ayah, aku janji, jika ayah memaafkan Ziswan dan memberinya kesempatan lagi, dia akan memperbaiki diri dan membalas budi kepada. Asalkan ayah mau beri satu kesempatan lagi, suruh jadi apapun, aku rela. Ayah. Xiao King. Kita kan saudara perempuan. Tolong bantu aku bicara, ya. Ayah sejak kecil ajarkan aku jadi orang baik, penuh pengertian. Kenapa ayah nggak bisa kasih? Ziswan satu kesempatan aja. Dia ayahnya Xiao Tong, sandaranku. Kalau dia masuk penjara, keluarga kita bakal hancur, ya. Meng Chi. Jangan ngomong gitu. Aku minta kamu maafkan Ziswan sekali. Jangan biarkan Ziswan. Kalian berdua berhenti mempermalukan diri di sini. Ini tidak bisa ditawar. Ayah, kenapa hatimu keras? Ziswan salah, tapi kesalahan itu tak layak dihukum mati. Aku janji, asal ayah beri kesempatan sekali saja, aku akan lakukan apapun. Rela mengorbankan Ayah, kakek, aku mohon, tolong lepaskan ayahku. Jangan biarkan ayah masuk penjara. Meski ayah ingin menghukum Ziswan, ayah harus pikirkan keluarga dan masa depan anak-anak. Jika keluarga inti masuk, itu akan memengaruhi masa depan anak. Ayah, pikirkan lagi. Meskipun kakak ipar salah. Selama bertahun-tahun dia selalu berbakti kepada Anda dan Ibu. Urusan ini kita selesaikan secara pribadi saja. Gu Qiuyuan, kenapa kamu membela mereka? Mereka mempermainkan kita. Kamu tidak sadar? Masih mau membela mereka? Benar juga, adik ipar. Adik ketiga ini sering membela kakak ipar, terbuka maupun diam-diam. Adik ketiga mungkin diam-diam menyukai. Bukan begitu. Kita satu keluarga. Tidak perlu sampai seperti. Takut dampaknya ke keluarga dan anak-anak? Baik. Kalau memang takut pengaruh ke keluarga dan anak-anak, tanda tangani saja surat cerai ini. Mulai sekarang, aku nggak mau menantu kayak Chen Ziswan yang nggak berguna. Cepat usir menantu nggak berguna ini. Dia tinggal di keluarga Gu, bikin masalah setiap hari. Dari 3 menantu keluarga Gu, dia paling gak becus. Menurut aku, cerai langkah tepat. Dia nggak pantas jadi menantu di rumah. Cuma cowok ganteng nggak guna. Gagal total. Kerjanya ngincer harta Gu. Mama, aku nggak mau kamu dan papa cerai. Mama, aku nggak mau jadi anak yang nggak punya papa. Mama. Ziswan baik sama aku, dia nggak pernah bohong. Meskipun kali ini dia benar-benar salah, aku tetap tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Selama bertahun-tahun, kebaikan Ziswan padaku sangat jelas, aku benar-benar bisa merasakannya. Kali ini Ziswan membuat kesalahan, aku menanggungnya bersama. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak punya lagi yang perlu dikatakan. Serait Mereka berdu à Keluar dari sini. Serahkan ini ke grup dashing. Ziswan. Ayah. Sekarang juga. Brandy, mau kemana? Mau selamatkan suamimu ya? Nggak kok, Ermei, kamu kebanyakan mikir. Aku mau bawa Xiao Tong jalan. Mama mau ajak aku keluar hirup udara segar. Aku nggak peduli kalian kemana. Sebelum 2 orang itu diserahkan ke Pak Chai, kalian tidak bisa keluar dari rumah keluarga Gu. Ke dapur, cepat. Masuk sana, tetap di dalam, jangan macam-macam. Ermei. Adik kedua. Mama, kita nggak bisa keluar ya? Nggak apa-apa, Xiao Tong. Ada mama di sini.
Kakak. Aku akan cari kunci dapur, nanti aku selamatkan kalian. Tapi, kamar kita nggak punya kunci cadangan. Satu-satunya kunci di bawah si... Kalau gitu, aku cari kakak kedua. Bagaimanapun, aku nggak akan biarkan kakak ipar masuk penjara. Adik ketiga, kamu pikir aku bodoh? Kamu mau selamatkan mereka berdua? Nggak semudah itu. Masuk sana, kamu. Kak, maaf ya, aku nggak bisa bawa kalian keluar. Malah aku kini terkunci di sini. Bukan salahmu, adik ketiga. Kita coba pikirkan cara, pasti kita bisa keluar. Tunggu, cincin itu dari mana? Oh, ini? Cincin ini dari papanya Zishuan. Kalau dibawa ke Daseong Group, ada orang yang bakal nyelamatin mereka keluar. Ini cuma akal-akalan aja. Lihat, batu besar di atasnya begini. Mana mungkin itu asli? Permata ini, dari kualitas dan teksturnya, tidak seperti palsu. Cincin permata dengan kualitas seperti ini di pasar bisa bernilai jutaan. Benaran atau tidak ya? Mereka memang tidak bohong padaku. Kita tahu sifat kakak ipar. Dia bukan tipe orang yang salah, tapi tetap ngotot. Menurutku apa yang mereka bilang mungkin benar. Benar juga. Kalau tidak, Tuan Chai juga tidak akan memaksakan memberikan cincin palsu kepada saya di situasi yang begitu berbahaya. Tampaknya cincin ini harus dibawa ke grup Daseong. Tapi dapur kita strukturnya begitu kokoh. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Mama Xiaotong Panyakara. Katakan Xiaotong sakit dan perlu istirahat. Lalu, saat tante tidak memperhatikan, aku bisa diam-diam membawa cincin ini ke grup Daseong. Xiaotongku kenapa bisa pintar sekali, ya? Kalau begitu, aku coba dulu. Adik kedua, cepat lihat, Xiaotong sakit. Apakah kita perlu keluar untuk menyelamatkannya? Adik kedua. Katanya kamu sakit, kan? Obatnya sudah dibawa. Setelah minum obat, aku ajak istirahat. Tapi orang pura-pura sakit. Minum obat ini. Ada efek sampingnya. Efek samping? Aku harus selamatkan ayah. Aku nggak takut sama efek samping apapun. Aku kasih tahu. Pil obat ini gede banget. Jangan sampai nyangkut di tenggorokan. Sayang banget obatnya. Nih, ambil. Nggak boleh, Xiaotong. Obat ini tidak boleh dimakan, tapi, ingin menyelamatkan ayahmu. Tapi jangan korbankan Hak Pra. Aku peringatkan lagi. Jangan coba-coba melakukan. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menderita. Ibu, aku ingin menyelamatkan ayah. Aku benar-benar ingin menyelamatkan ayah. Tunggu sebentar, sayang. Ibu mengerti. Bagaimana ibu tidak mengerti? Semua salahku. Kalau aku keluar tepat waktu, keadaan tidak akan begini. Kakak, ini bukan salahmu. Kita coba pikirkan cara lain. Kita pasti bisa menyelamatkan kakak ipar. Kakak, lihat ini. Kakak, lihat ukuran jendela ini, pas banget buat tonton lewat. Tonton, hanya ada satu cara mengirim cincin keluar. Tapi, kalau kamu lakukan, kamu harus pergi sendiri ke perusahaan Daseong. Kamu mau? Aku mau, aku harus selamatkan ayah. Anak kecilku sudah dewasa. Ibu percaya kamu bisa melakukan. Ayah. Ayo. Ibu akan dorong kamu keluar. Pelan-pelannya, hati-hati banget. Semangat, Guk Xiaotong. Kamu pasti bisa selamatkan ayah. Gu Xiaotong, mau lari kemana?
Gu Xiaotong, kamu mau lari kemana? Gu Xiaotong, mau lari kemana? Lepaskan aku, carry aku. Ayahmu penipu rendahan, segera masuk penjara. Hidupnya tidak berarti, apa yang diselamatkan? Kasih barang itu. Lepaskan aku, ayah bukan penipu. Kamu mau pilih jalan keras, ya? Tong tong. Mama. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik. Lepaskan aku. Kalian belum puas. Ayah sudah. Aku tidak akan memaafkan kalian. Mama. Mama tidak apa-apa. Xiaotong, bawa cincin ini ke grup Dasheng. Mama percaya kamu bisa selamatkan ayah. Mama, cepat pergi. Gu Xiaotong, pelan-pelan, tong-tong. Tahu nggak grup Dasheng ada di dekat sini? Anak Castle pergi sana jangan ganggu jalan. Mama, aku nggak tahu grup Dasheng di mana. Gimana dong? Dek, kenapa nangis sendirian di sini? Tante tahu nggak grup Dasheng di mana? Grup Dasheng lumayan dekat dari sini kan? Jalan terus, 200 meter sampai. Makasih Tante. Sama-sama. Tugas kerja berikutnya itu. Tolong, tolong, tolong. Tolong, panggil manajer atau petinggi Dasheng Group ke sini. Saya punya hal penting untuk disampaikan. Nak, ini bukan untuk bermain peran. Taman hiburan ada di luar kiri. Saya serius. Ada hal penting yang harus disampaikan. Ini tentang Pak Chai. Wang Li, Manager Dasheng Group. Ceritakan padaku, ada apa dengan Tuan Kai? Benarkah? Apa buktinya kalau kamu benar-benar seorang manajer? Anak kecil ini cukup hati-hati. Sekarang percayakan? Tuan Xiai kena masalah. Dia bilang pegang cincin ini, cari orang dari grup Daseung, baru bisa menyelamatkannya. Ini simbol dari Tuan Chai. Dia tidak dengan asisten Song? Apa masalahnya? Aku harus telepon asisten Song. Halo, asisten Song? Aku harus mengirim cincin ke dalam. Oh. Ayahmu bukan Tuan Kai. Lalu cincin ini? Mungkin palsu. Tidak mungkin tanda milik atau milik pribadi Pak, barusan jadi bodoh. Anak nakal dari mana? Tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda? Berhenti. Lihat, aku tangkap kamu, aku hajar pantatmu. Berhenti. Berhenti. Kamu harus berhenti. Ini bukan taman bermain. Bukan tempat bermain untuk anak-anak. Ku bikin datangan tekmemen. Aku minta bantuan. Ayahku ditangkap orang jahat. Aku harus menyerahkan cincin ini ke grup Days. Lihat bagaimana aku menangkapmu hari ini. Ketangkap kamu. Cincinnya milikku. Aku harus memasukkan cincin ke dalam. Oh. Ayahmu bukan TN Chai. Lalu cincin ini? Mungkin palsu. Tidak mungkin milik pribadi Tuan Chai. Barusan aku bodoh sekali. Kamu ini anak siapa sih? Ngerti nggak hormat sama yang lebih tua? Berhenti di situ. Kalau aku tangkap kamu hari ini, habis pantatmu. Berhenti. Aku bilang di situ. Berhenti. Aku bilang berhenti di... Tangga, ini bukan taman bermain. Ini bukan tempat buat bocah. Ku bikin kesini main-main. Aku kesini minta tolong. Ayah ditangkap orang jahat. Aku harus kasih cincin ini ke grup Dasheng. Kasih mereka secepatnya. Lihat nih, hari ini kamu bakal tanggung akibatnya. Ketangkap ya. Cincinnya. Sinsen. Kenapa nangis? Nangis bikin keberuntungan hilang. Cincin itu palsu, cincin ketua. Mana mungkin ada di tangan bocah seperti kamu? Aku tidak bohong padamu. Ini sesuatu yang diberikan oleh kakek dari grup Dasheng. Dia dan ayahku ditahan di keluarga Gu. Kenapa kamu tidak percaya padaku sih?
Aduh, kamu benar-benar gadis bodoh, masih bilang ingin menyelamatkan direktur utama. Direktur utama grup Dasheng yang hebat, mana mungkin dia ditahan orang. Tidak disangka, ya, anak yang aku impikan untuk bertemu kembali malah dalam keadaan seperti ini. Iya, aku sejak kecil yatim piatu. Aku sering membayangkan, suatu hari aku bisa menemukan keluargaku dengan usahaku sendiri. Berkumpul bersama keluarga, hanya saja aku tidak menyangka akan seperti ini. Anak baik. Kelihatan sekali, selama ini kamu banyak menderita di luar. Ayah terlambat datang. Ayah tidak bisa memaafkan dirinya sendiri padamu. Tidak. Bukan. Tidak menyangka, ayah kandungku Adalah ketua grup Daesung. Harta benda, buatku itu semua tidak penting. Kamu adalah satu-satunya anakku dan ibumu. Kamu adalah satu-satunya harapan dalam hidupku. Jika aku tidak bisa menemukanmu, membiarkanmu hidup susah di luar. Di alam baka, bagaimana aku bisa bertemu ibumu dengan wajah ini? Sekarang kita, ayah dan anak, bersatu kembali, tapi dalam suasana kikuk. Anda. Saya ada di keluarga Gu. Tidak punya banyak pengaruh. Sulit untuk berkata apa-apa. Anakku, tenang saja. Saya sudah menyuruh gadis dari keluarga Gu membawa simbol saya pergi ke Daseung Group. Keluarga Gu satu persatu begitu memperlakukanmu dengan buruk. Setelah kamu pulang nanti, tidak ada gunanya tinggal di keluarga Gu. Anak saya, Kai Goen, malah jadi menantu keluarga Kessel seperti Gu. Ayah akan mencarikanmu keluarga kaya yang terbaik. Biar kamu bisa bebas. Ayah. Meski keluarga Gu mata duitan, istriku Mengki selalu tulus padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pilih jadi menantu di sini. Pengkhianat. Berani sekali kamu kembali. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu ingin membawa aku dan Zishuan ke depan Cai Guoan yang asli? Selain kenal aku, Siapa lagi Kayang kamu kino? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tenanglah, Tuan CEO. Saya juga terpaksa melakukan ini karena tidak ada jalan lain. Sebagai bawahan ayah saya. kenapa kamu mengkhianatinya pada momen penting ini? Apa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan melawan saya? Apa kamu tidak takut kalau saya membuat kamu tidak punya tempat di Kyoto? Takut. Di keadaan seperti ini, Apa Yang Mazi perlu saya takuti? di sini tidak ada orang luar, Direktur Chai. Tidak perlu buang-buang kata-kata dengan saya punya alasan tersendiri. Saya merasa selama ini selalu memperlakukan kamu dengan baik. Tapi benar-benar tidak menyangka, kamu tega melakukan hal sekejam ini. Aku salah orang. Begitu aku kembali ke grup Dasheng, aku tidak akan melepaskan kalian yang licik dan jahat. Bosque. Nyawaku tidak berharga. Jika Anda bisa kembali ke Dasheng, nyawa ini, silakan ambil. Aku tidak akan menyesal sedikit pun. Mengikutiku selama bertahun-tahun, selalu setia tanpa ragu. Tapi kenapa? Kamu melakukan hal yang begitu kejam, sekeji anjing dan babi. Kalau kamu punya alasan tak bisa dijelaskan, tolong bebaskan kami dulu. Kami pasti tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Ketua Direktur, General Manager, saya telah mengecewakan kalian, tapi sekarang, saya tidak akan membiarkan kalian pergi. Kenapa sebenarnya? Ketua Direktur, Saya berhutang banyak uang. Sangat banyak, bahkan jika saya bekerja siang dan malam setiap hari, saya tetap tidak bisa melunasinya. Saya tidak punya jalan keluar. Apa karena istrimu? Aku ingat, tak lama setelah masuk perusahaan, kamu menikah dengan istri. hubungan kalian harmonis, selalu jadi cerita indah di grup Dasheng. Benar. Aku dan istriku pasangan muda, saling mendukung sampai sekarang. Sayangnya, Sayan sekali takdir tidak berpihak. beberapa tahun yang lalu, dia didiagnosis gagal ginjal. Sekarang, Setiap hari di rumah sakit, biaya pengobatan sampai puluhan juta, tapi nggak bisa diam. Melihat dia mati begitu saja. Tapi aku cuma asisten kecil. Aku sudah habiskan semua tabunganku. Dia. Penyakitnya sama sekali tidak membaik. hidup memang penuh ketidakpastian. Lahir, tua, sakit, itu tidak bisa diubah oleh manusia. Coba lebih ikhlas saja. Y. Manusia memang tidak bisa ubah hidup dan mati.
Tapi uang bisa. Qu'es-tu as? Uang bisa menggerakkan segalanya. Anda tahu tidak? Hanya butuh 500 juta. 500 juta bisa menyelamatkannya. 500 juta bisa membeli nyawa istriku. Tapi aku tidak punya. Aku tidak punya 500 juta itu. Meski aku jual darah atau ginjalku, tetap tidak cukup 500 juta. Sekarang aku akhirnya mengerti. Di dunia ini hanya ada satu penyakit, yaitu penyakit miskin. Jadi, semua yang dilakukan, sebenarnya untuk apa? Tidak ada apa-apa. Paquet. Père Jean ini. Silakan tanda tangan. Tolong tanda tangan saja. Perjanjian alih saham. Kamu ingin aku Seluruh grup Dasheng kepada kamu. Hebat sekali keinginanmu. Mengobati penyakit istrimu hanya butuh 5 juta saja. Tapi kamu ingin grup Dasheng milikku. Hanya 5 juta saja. Bagi Pak Chai, 5 juta itu seperti uang receh untuk beli hadiah kecil bagi manajer. Tapi bagiku, uang itu adalah uang. Penyelamat nyawa istriku. Seharusnya semuanya bersih dan rapi. Pak Chai, zaman sudah berubah. C'est ya bu quand sedang memanta anda. C'est ya sedang memaksa anda. Anda masih belum menyadarinya? Jika Anda tidak menandatangani perjanjian ini, bagaimana Anda dan putra yang susah payah Anda temukan bisa keluar dari sini? Kamu langsung meminta grup Dasheng. Apa demi menyelamatkan nyawa istrimu? Serakah seperti menelan gajah. Jangan jadikan istri alasan keserakahanmu. Kalau kamu jujur tentang kesulitanmu, aku pasti membantumu. Kamu yang membuat ini sejauh ini. Pak Chai, menurut Anda, apakah saya masih punya jalan untuk mundur? Kenapa tidak? Lepaskan aku dan Zisuan. Semua biaya pengobatan istrimu saya tanggung. Saya bersedia menanggung semua. Benarkah yang kamu katakan? Jika saya berkata demikian, saya tidak akan ingkari janji. Lepaskan saya akan tanda tangan dan beri cap persetujuan. Terlambat. Terlalu terlambat. Pak Chai, saya sudah diam-diam menggunakan dana perusahaan milik Dasheng Group. Jika hal ini terbongkar, saya hanya bisa menghabiskan waktu di penjara. Saya sudah tidak punya jalan untuk kembali. Kamu ceroboh. Dana perusahaan bukan milik saya. Penyalahgunaan dana perusahaan bisa membuatmu di penjara. Kamu melakukan hal bodoh seperti ini. Meskipun saya adalah direktur Dasheng Group, saya juga tidak bisa menyelamatkanmu. C'est ya berani melakukan ini. Tidak takut kamu menantu. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk membalas kalian. Hanya nyawa hina saya ini. Kamu kok susah diajak bicara sih? Saya telah melakukan hal buruk, tapi istri saya tidak tahu menahu. Dia tidak bersalah. Saya ingin dia hidup dengan baik. Demi uang, banyak orang berisiko. Saya ingin masa depannya terjamin. Tanggung hidup ini. Cukup Anda tanda tangani, apapun yang terjadi pada saya tidak masalah. Tolong tanda tangani kontrak pemindahan saham ini. Pak Chai, berani mengambil risiko demi istri. Saya juga berkorban demi putra. Ambil kesepakatan ini dan bebaskan kami berdua. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tidak mungkin. Anda pasti menandatanganinya. Mau terjebak di sini selamanya dengan putra Anda? Berakhir terjebak di sini dengan putra Anda? Kita harus keluar dari sini dengan aman dan saya akan membawa dia kembali ke Dasheng Group. Zisuan darah daging aku dan istriku, Dasheng Group warisanku persembahkan untuknya. Sebagai kompensasi untuknya, aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Aku tidak bisa. Ayah, jika ini karena aku, kita tanda tangani perjanjian ini. Apakah katakan, warisanku untukmu, tak akan kubiarkan jatuh ke tangan orang lain. Uang bisa dicari lagi, tapi yang penting kita bisa berkumpul dan keluar dari sini selamat. Bukankah begitu? Apa benar itu yang kau pikir? Uang bisa membeli banyak hal, bahkan nyawa. Saat ini, meski kekayaan habis, jika bisa membeli kebersamaan kita sebagai ayah dan anak, itu yang paling penting. Kau darah dagingku, dibandingkan denganmu, Dasheng Group tidak ada artinya. Asisten Song, bawa kesepakatan ke sini, tanda tangan sekarang. Kalian benar-benar rela memberikan grup Dasheng begitu saja ke orang lain? Kalau sudah bilang rela, ya berarti rela. Ngapain kamu ngomong terus? Sipat lepaskan kami sekarang. Selama bisa keluar dari sini, Grup Dasheng ini. dikasih kamu nggak masalah. Kenapa lihat-lihat saya? Grup Dasheng ini bakal jadi milik anak saya. Keputusan apapun yang dia buat, aku, ayah, tidak setuju. Cepat lepaskan kami sekarang juga. Apa kamu sudah tidak mau lagi dengan grup Dasheng?
paquet. Setelah tanda tangan, saham itu tidak akan atas namaku, melainkan atas nama istriku. Bolet la cucan à passage à pas d'accu. Tapi aku mohon, jangan menyulitkan istriku. Kalian jaga di sini. Aku pulang lihat rumah dulu. Bos besar dari kecil sudah pintar. Aku khawatir si... Tangani sendiri. Pelan-pelan ya. Hai, Sepupu kamu di atas ngapain? Lambat banget. Kamu jaga di sini. aku naik ke atas lihat. Oke. Wah, kakak ipar, aku juga ikut. Aduh, kalian lagi ngapain di sini? Meriah banget ya. Pak Song, Anda ini kan asisten direktur utama grup Dasheng. Ngobrol sama dua penipu ini ya. Kalian datang lagi mau... SSST Kak Ipar, jangan marah-marah dong. Kita kan satu keluarga. Pengen pakai acara pesta bulan gu keluarga. Aktor ini kerja sama jadi anak orang kaya. Mau bikin nama baik keluarga gu naik, malah jadi blunder. Bahan ketawaan keluarga gu, tak mau hadapin kita berdua. Kak Ipar kedua, Chen Zixuan emang dari dulu gitu kan? Yang atas lebih keras daripada yang bawah. Dia udah sering kan sokaya, jaga gengsi. Diam kamu, dia direktur besar grup Dasheng. Dan soal Chen Zi... Dia adalah anak kandung Tuan Chai yang terpisah. Asisten Song, apa yang kamu bicarakan? Hari ini bukan April Mop. Kenapa kamu ikut dua pria itu bersandiwara, Asisten Song? Lihat saja, modelnya kayak gitu. Buat ngasih aku kaos kaki nggak pantas. Apalagi dibilang anak tunggal pengusaha kaya di Kyoto. Aku nggak bohong. Aku nggak akui dia sebagai direktur utama, karena ada alasanku. Sekarang masalahnya sudah selesai, aku nggak perlu sembunyikan lagi. Dia memang benar-benar direktur utama grup Dasheng. Aku hanya menggunakan cara agar dia menyerahkan saham grup Dasheng kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Uang tabungan istriku. Minggir dari jalanku, beraktinglah sepenuhnya. Kau tahu, aktor yang kau pekerjakan itu cukup profesional, sampai-sampai dia bisa berdiri tegak di depan kami. Mereka sudah menyiapkan propertinya. Sekalipun fantasi, dia tidak perlu mengada-ada. Kakek tua ini tidak memiliki hubungan dengan orang terkaya. Chen Zixuan putra orang terkaya, aku tetap tidak percaya dia bisa menjadi gila. Saya tidak berbohong soal menyerahkan perusahaan ini kepada orang lain. Ini adalah uang tabungan istri saya. Kembalikan uang yang telah menyelamatkan nyawa istri saya. Kembalikan uang yang telah menyelamatkan nyawa istri saya. Kamu juga lihat kan, barangnya sudah aku sobek. Mau, ya? Coba sujud di lantai, ambil satu persatu. Itu uang nyawa istri saya. Heh. Aduh, uang nyawa istri. Uang nyawa. Asisten Song. Asisten Song, nggak apa-apa, percaya? Dia ada apa-apanya nggak kelihatan apa? Dia ketua grup Dasheng. Lalu aku, Chen Zixuan, otak error ya. masih berani ikut campur urusan kami? Apa nggak coba pikir-pikir nyawamu cukup panjang atau enggak? Kakak ipar. Kamu diikat di kursi seperti itu. Terlihat ganteng dari sebelumnya. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan, Luku. Yang mengikatmu asisten Song. Kenapa kami harus melepaskanmu? Kamu pikir kami lembaga amal? Kita kan keluarga. Saudara, istriku adalah saudara istri kalian. Kenapa kalian tak bisa menerimaku? Keluarga. Saudara. Siapa bilang kita itu keluarga? Aku udah nggak suka sama kamu. Kamu duri di mataku, belati di dagingku. Aku lama ingin habisi kamu. Zixuan, kamu nggak apa-apa. Berani sekali, orang tua nggak tahu diri. Masih kebawa peran orang terkaya ya? Aku kasih tahu, otak kamu ada masalah, buruan periksa. Jangan sampai telat pengobatan. Yang Zihao, kamu punya masalah apa sama aku? Seingatku, Aku nggak pernah bikin kamu kesal. Prasangka. Kehadiranmu adalah prasangka. Apa maksudmu? Kamu seorang yatim piatu. Menantu tinggal di rumah istri. Kenapa semua orang memuji kamu? Kenapa? Hidupku jujur dan lurus. Aku tidak akan jadi seperti kalian berdua. Melakukan kecurangan, menipu, dan menindas orang. kejahatan yang terus dilakukan pasti. Orang dengan mata jelas. Hah? Jangan sok suci di sini. Bukankah kamu cuma menantu yang merendahkan diri sendiri? Kalau kamu memang hebat, kenapa harus jadi menantu di keluarga Gu? Aku dan Mengki itu saling cinta. Jadi menantu atau tidak, apa bedanya? Tapi kamu tidak mampu, makin sensitif harga dirimu, kan?
Aku sensitif, ya? Aku sensitif? Kenapa? Mengki. Orang secantik bidadari, bisa menyukaimu? Seperti kodok bau yang terjebak di lumpur. Siapa yang tidak tahu Mengki adalah putri tercantik keluarga Gu. Tapi kenapa gadis sehebat itu jatuh cinta padamu? Kamu pantas? Apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Berani punya pikiran kotor terhadap kakak ipar, tidak tahu malu. Diam, siapa kamu berkata begitu? Anak perempuanmu sebesar Masih bergantung pada uang Gu Mengki untuk keluarga. Bukannya itu sama saja memalukan? Setiap hari hidup dari uang keluarga Gu, tidak ada kerjaan lain. Cuma bisa datang ke pertemuan orang tua. Setiap kali ke sekolah, guru malah nyuruh orang tua lain belajar dari kamu, dan juga anak perempuanmu. Kenapa anakmu selalu unggul dari anakku? Tiap tahun peringkat pertama, kenapa? karena tumbuh kembang anak kecil itu, aku sebagai ayahnya mendampingi, mendidik, dan membimbing. Kalian sibuk jahat dan bikin onar di luar. Makan, minum, dan Dengan cara seperti itu, hak kalian mendidik anak hebat? Omong kosong. Kami berdua punya penghasilan ratusan kali lipat lebih besar daripada kamu, jadi kami memang tidak punya waktu untuk mengurus anak. Sedangkan kamu, seorang yatim piatu yang tanpa ayah dan ibu. Kenapa aku harus terlihat kalah bersinar di bawah bayangan kamu, Chen Zixuan? Kalian hanya iri, tapi hati kalian tidak baik. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ego kalian terusik, bukankah itu sebabnya? Itu semua salah kalian sendiri. Kamu sombong. Tapi kenapa sekarang seperti anjing belutut di sini? Dan anak perempuanmu itu, meskipun didikannya baik, apa gunanya? Setelah dewasa, kamu tetap pengecut. Aku kasih tahu. Kamu dan anakmu seumur hidup miskin. Hidup berputar, kadang di atas dan di bawah. Apa yang membuat kamu yakin beberapa tahun lagi akan tetap seperti sekarang? Kemampuan gak seberapa, tapi omong besar. Kalimat itu lebih cocok kamu bilang ke diri sendiri. Dasar tua bangka, urusan keluarga kami, tidak ada hubungannya kamu. Nanti aku urus kamu lagi. Kamu lupa ya? Kita pernah ketemu di tempat. Pernah ketemu? Kalian berdua. Kakak ipar keduaku itu pebisnis ulung. Dia pengusaha besar terkenal di daerah kita. Dan kamu cuma aktor bau yang dibayar untuk akting. Masih sok jadi orang paling kaya. Tua bangka. Kamu bilang pernah ketemu aku. Orang antre ketemu aku dari sini sampai Perancis. Apa kamu layak ketemu aku? Sebaliknya malah. Kamu sendiri yang mati-matian minta ketemu aku, ngatur janji berbulan-bulan. Hahaha. Siapa kamu dan aku? Aku mati-matian minta ketemu? Kamu pikir kamu wanita tercantik? Aku rela luangin waktu untuk bicara serius sama kamu, tapi kelakuan dan sikapmu bikin orang gak bisa percaya, makanya aku cuma lihat kamu sekilas dari mobil. Kamu gak akan jadi orang hebat. Pak Chai, jangan. Coba lihat proyek saya, Pak Chai. Sudah kenal baik, Pak Chai lihat proyek saya dulu. Kita tak perlu banyak berurusan dengannya. Orang ini ambisius, tak punya moral baik. Tak akan jadi orang besar. Pergi saja lang. Pak Chai. Bukan, Pak Chai. Proyek saya untung besar. Jangan ngarang di sini. Aku cari Pak Chai buat investasiku. Dengan tingkatmu yang begini, kamu pantas investasi ke aku? Pak Chai bilang dia harap besar untuk proyekku. Kamu ngaca, lihat diri kamu kayak gimana? Berani-beraninya kamu ngomong mau investasi. Oh iya, tapi setahuku, Chai Guan gak pernah kasih kamu kesempatan buat menunjukkan proyekmu. Dan jelas, kamu juga gak dapat investasi dari grup Dasheng. Punya ambisi di usia muda bagus. Tapi kalau terlalu arogan, takutnya malah jadi bahan tertawaan, jadi bahan ejekan orang. Ngomong apa barusan? Berani mengomentari aku? Kamu aktor diundang untuk pura-pura jadi orang kaya. Menganggap diri orang kaya? Kalau dia bukan Pak Chai asli, kenapa dia tahu soal kegagalanmu menarik investasi dari grup Dasheng? Begitu jelas. Soal ke grup Dasheng untuk menarik investasi. Bahkan Zhang Zeming pun tidak tahu, apalagi Chen Zixuan yang tidak berguna, atau aktor aneh yang dibawanya. Jangan-jangan, Aku tahu sekarang, si pecundang iri sama kamu, kakak ipar. Dia kirim lelaki untuk mengikutimu. Dan ingin memakai masalah ini untuk menertawakanmu. Chen Zixuan, kamu selalu bertingkah rendah seperti itu. ya benar, kamu si lelaki ini, hidupmu saja buruk, tapi tidak terima orang lain hidup lebih baik. Kamu kan mau mempermalukanku soal kegagalan investasiku di depan keluarga Gu. Kamu pantas aku permalukan? Cari mati kamu. Zixuan,
Hello, hello. Itu. Maaf, langsung saja. Ini Dasheng Group, bukan tempat untuk tanya arah. Tidak, tidak. Saya bukan tanya arah. Saya cuma mau sampaikan pesan. Kamu, si miskin yang so kenal ini, emang bisa beneran kenal orang-orang kami? Kok kamu kayak gini sih? Sok sombong banget. Aku kasih tahu ya, sepupuku kerja di grup Dasheng, bahkan jadi asisten direksi Chai kalian, asisten direksi Chai. Oh, maksudmu asisten Song? Kamu bercanda ya? Datang-datang ngeklaim kenal asisten Song. Sepupu, aku pikir kamu sanak jauh yang datang ke grup Dasheng cari perhatian sama asisten Song. Mau numpang enak? Bukan begitu. Direktur Chai kalian itu dalam bahaya, cepat kasih tahu dia. Kalau terlambat, nggak keburu lagi. Ya, datang lagi penipu baru. Yang kecil udah pergi, sekarang yang tua datang. Kamu bilang direktur Chai kita ada masalah? Mana buktinya? Mana barang buktinya? Aku nggak punya. Song Fugi bersumpah. Aku katakan ini kebenaran, sejujurnya. Tanpa bukti, aku tak bisa percaya padamu. Kamu pikir Dasheng Group itu taman? Sepupuku asisten Song. Percayalah padaku sekali saja. Kamu lelaki, berani memaki saya. Aku kasih tahu. Hari ini jatuh ke tanganku, kamu sial. Akan kubuat kamu tahu artinya ingin hidup tapi tidak bisa, mati tapi tidak bisa. Berhenti. Lepaskan dia. Jika kamu berani sentuh Ziswan lagi, aku jamin kamu akan mati dengan cara yang mengenaskan. Baik. Asisten Song, Iya, jangan kira aku nggak kenal kamu. Aku telepon dia sekarang juga. Kalau bohong, lihat nanti aku bakal gimana sama kamu. Jangan. Kita telepon dulu. Zishan. Barang apaan ini? Katanya tadi berani ngeyel? Nanti aku mau lihat, mulut bau kamu masih bisa ngomong gak? Bukannya kamu suka gonggong anjing? Nih, Makan makanan anjing ini, aku mau lihat, bisa nggak bikin mulut kamu tutup. Kalian mau apa? Itu kan makanan anjing. Berhenti. Kalau dia nggak mau diam, aku yang bikin dia diam. Kenapa? Ini kamu yang bawa? Kamu memang aktor yang jago main hubungan ayah anak, beneran bikin aku percaya. Kalau kamu nggak mau dia makan, Ya udah, kamu aja yang makan buat dia. Kalian, satu-satu. Semua mau nipu. Belum selesai ya? Bukan kok, aku telepon dulu, aku telepon sepupu aku. Jangan alasan macam-macam. Pergi, buruan pergi. Mama, aku pulang. Sia Otong, kakek Chai suruh bawa barang dari grup Dasheng. Bu, aku gak bisa selamatkan ayah lagi. Kenapa kamu menangis? Bu, Om di depan grup Dasheng galak banget. Dia gak izinin aku masuk. Aku coba nyelinap masuk. Tapi aku gak sengaja jatuh. Barang bukti hilang. Bu, apa kita gak bakal ketemu ayah lagi? Gak akan, Sia Otong. Sudah melakukan yang terbaik. Urusan ayah ada ibu yang tangani. Gadis kecil, kok ada di sini? Cepat pergi. Ibu. Masuk, Bu. Jangan pernah bermimpi membaskan Shenzik Xuan, si peu qu'un dingue itu. Dia di penjara, itu akibat ulahnya sendiri. Hei, apa kamu kena mantra apa darinya? Kok setia banget sama dia? Kalian sangat akrab seperti ayah dan anak. Kenapa nggak kasih ayahmu makan makanan anjing? Itu kan wajar saja. Kalian terlalu keterlaluan. Mana mungkin menerima penghinaan seperti ini. Ayahmu? Hei, mimpi jadi anak orang kaya nggak bakal terwujud. Aku saranin nih. Ayo makan saja. Kalau kamu nggak makan, maka terpaksa. Ayah tercintamu yang makan. Kamu. Kenapa? makan makanan anjing nggak senang? bukannya anjing makannya Kenapa giliran kamu ogah-ogahan? Bener kan? Bukannya kamu sama dia itu cinta beneran? kuma makanan anjing, bukan rakun arsenik kok. Udah deh, aku makan. Zishuan, jangan emosi. Biasanya cuma ngerjain aku aja gak apa-apa. Aku nggak akan biarkan mereka hina kamu. Bagus, punya harga diri. Merangkak sujud, habiskan semuanya. Kalau nggak habis, semuanya bakal masuk perut bapakmu, ya? Benar. Kamu makan lebih banyak, bapakmu makan lebih sedikit. Ayo, makan.
Zishen. Aku sudah bilang dari dulu, dengan penampilanmu, Cari aja anak orang kaya. lebih dari cukup. Satu sukses, semua ikut. Keluarga kita. Bisa ikut menikmati hidup, tapi kamu dilahirkan sebagai orang yang nasibnya Malah milih ikut sama. si miskin yang gak ada apa-apanya itu. Papa, siapa yang nggak setuju? Si nggak punya itu, masuk pintu keluarga kita, dari jauh. Aku udah bisa cium bau miskinnya, bikin jijik banget. Aku dan Ziswan saling mencintai. Kenapa harus dipisahkan gara-gara materi? Masa kalian jatuh cinta sama orang karena uang mereka? Betul, uang memang bukan segalanya. Tapi tanpa uang, Hidup pasti sulit, apalagi dia cuma pria tak berguna yang numpang hidup. Cepat atau lambat, dia pasti angkat kaki. Aku dan Ziswan makan, jalan-jalan, nonton film, atau lainnya, tidak pakai uang kalian, termasuk saat Ziswan masuk, juga tidak pakai uang keluargaku. Kalian punya hak apa menuduh suamiku? Sepertinya kamu memang keras kepala, ya. Ikut pria petundam, otakmu error? Sekarang cerai dengannya masih belum terlambat. Dengan penampilanmu, cari suami kaya itu gampang banget, pastinya. Kita harus mengembalikan gadis kecil ini ke Chen Ziswan. Xia Otong anak aku dan Ziswan, dia bukan gadis biasa. Aku ingin lihat kamu sombong sampai kapan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Ayah, Kak, kalian pasti capek. Minum teh, biar tenggorokan adem. Kamu sadar situasi, ya? Nggak bantu bicara Gumengki? Kakak kedua, aku kebingungan sesaat. Dari kecil aku gampang terpengaruh. Mudah dibuyuk. Aku dari awal menolak pernikahan dia dan Chen Ziswan. Serius ada hal seperti itu? Iya, emang begitu kenyataannya. Pernikahan mereka berdua. Itu jelas kesalahan. Menurutku, Chen Ziswan hanya lelaki hidup bergantung perempuan. Putri keluarga Gu kita. Menikah dengannya nasib buruk seumur hidup. Bukannya membantu keluarga, malah bikin kita harus menopangnya. Ziswan bukan seperti yang kamu bilang. Dia bertekad kuat dan akan sukses besar. Lagi pula, dia pasti akan Diam, anak pembongkang. Seperti pepatah, perempuan menikah seperti air tumpah. Dia tidak punya pencapaian apa-apa, dan sekarang kamu berani melawan aku karena dia? Kakak itu bukan tipe orang yang suka berkhianat, tapi seorang petundang berhasil membuatnya kehilangan arah. Benar-benar sia-sia usaha keras ayah, ya. Ayah, Kak, kenapa marah? Minum teh krisan ini untuk meredakan emosi. Lagi pula urusan kakak ini. Masa sampai harus bikin kalian sebegitu repotnya? Ayo, minum. Memang adik yang paling perhatian itu ya si orang ketiga. Mama, kenapa kakek dan tante semuanya pingsan? Qiu Yuan. Mereka minum teh krisan spesial buatanku. Mereka baru bangun besok malam. Qiu Yuan, bantu aku seperti ini, aku merasa tidak enak. Pernikahanku dengan Zishuan, Kamu dan kakak ipar saling mencintai. Gak pernah pakai uang keluargaku. Karakter kakak ipar gak perlu diragukan. Qiu Yuan, terima kasih. Zishuan masih terjebak. Harus cari cara untuk segera menyelamatkannya. Tapi Xia Otong masih kecil, nggak bisa tanpa ada yang boleh aku minta tolong. Tenang, serahkan ke aku. Aku bakal jaga Xia Otong baik-baik. Cepat cari bantuan selamatkan kakak ipar. Qiu Yuan, kamu udah bantu aku nggak tahu harus berterima kasih. Yang ini memang kesalahan Zhang Zeming. Aku tanda tangan surat cerai. Cerai dari Zhang Zeming, mulai hidup baru. Oke, kakak dukung kamu. Cuma, kakak. Sebenarnya, aku duluan yang suka sama suami kamu. Qiu Yuan, Selama bertahun-tahun kalian begitu serasi, aku benar-benar nggak mau ganggu. Selama bertahun-tahun pada suami kamu. Maaf ya kakak. tidak apa-apa. Kakak, kamu tidak marah sama aku selama tahun-tahun ini karena aku menyukai suamimu? Kamu adik kandungku, mana mungkin aku marah sama kamu? Terima kasih ya kakak. Gimana ini? Aku, Song Fugui, bakal hancur. Orang di dalam rumahku? Dia itu ketua Kai. Ya Tuhan, mereka tidak percaya sama aku. Kau harus bantu aku. Tolong aku. Fugui, Siapa? kenapa kamu ada di sini? Nona Gu, terima kasih, terima kasih. Nona Gu, di depan rumah, saya dengar sepupu bicara dengan suami Anda. Katanya orang itu adalah ketua Chai. Sekarang mereka berdua dikunci sepupu saya di rumah saya.
Saya takut grup daseong. Jadi saya kai sini kari bantuan untuk menyelamatkan ketua kai. Tapi mereka tidak percaya apa yang saya bilang. Kalau ketua kai nanti balas dendam. Saya, Song Fugui, pasti habis-habisan kena masalah. Nona Gu, mohon bantu saya. Bantu saya. Siapa yang gak percaya sama Orang itu. Nona Gu, dia saja aku nggak bisa lewati, apalagi dia bilang soal simbol direktur utama. Mana aku punya simbol direktur utama? Nah, itu baru benar. Aduh. Lihat deh, biasanya dia pura-pura sopan banget. Dia bisa kebayang gak kalau sekarang dia makan makanan anjing di lantai? Rasanya puas banget. Ya kan? Unek-unek yang kupendam bertahun-tahun akhirnya keluar juga. Kalian berdua terlalu berani. Zishuan adalah anakku. Dia satu-satunya pewaris grup Dasheng, tapi kalian berani memperlakukannya seperti ini. Setelah aku keluar, aku tidak akan melepaskan kalian. Keluar? Hah? Kamu pikir bisa keluar utuh? Kalian berdua ini seperti tikus busuk, tetap saja ingin cari masalah dengan grup Dasheng. Kalau kalian dua mati di depan pintu grup Dasheng, tidak ada yang bakal peduli. Aku sudah hidup selama ini. Baru melihat mata anjing meremehkan orang. Aku akan membuat kalian bayar atas perbuatan hari ini. Menyesal. Penyesalan. Kamu saya, Yang Zihao. Tak ada kata menyesal. Karena kamu terus mengancam saya. Rasanya kalau saya tidak lakukan sesuatu, saya malah bersalah pada kalian. Kalian berdua kan hubungannya baik. Mari kita lihat, apakah kalian benar-benar tulus? Atau hanya pura-pura saja? Kalian ini sebenarnya mau apa sih? Bukan, lo nggak habis-habis ya, gangguin grup Dasheng. Gue kasih tahu lo. Mending jauh dari gue, kalau nggak, gue panggil orang. Bang, kok emosian amat? Nggak ada maksud buruk. Nyampein pesan dari Chairman Chai aja. Apa ini? Jangan bilang lo bawa bala bantuan ya. Pakai cara daya tarik cewek. Mimpi aja nggak bakal kakak. Perkai ala sama kami. Kami milik Ketua Chai. Apa masih belum cukup untuk masuk? Manis kecil. Bukan aku gak percaya kamu, tapi Pak Ketua Chai itu sama kamu kan gak ada hubungan keluarga, gimana bisa kamu punya barang miliknya? Tapi ya, Tapi gimana? cewek cakep tuh pasti punya privilege. Begini aja, kamu nikah sama aku, jadi istriku. Aku ini manajer di grup Dasheng. Kalau ikut sama aku nanti, bisa bebas keluar masuk grup besar kita. Saya sudah menikah, sudah punya suami. Dengan kondisi saya yang bagus begitu, cari dengan lampu pun susah. Kamu berani menolak saya. Baik. Kalau tidak tahu diri, kita tidak ada lagi yang dibicarakan. Mana tim keamanan? Hei, usir mereka berdua keluar. Tunggu, izinkan masuk. Ada tanda dari Direktur, Ini adalah gelang giok warisan keluarga Direktur Utama Chai, dan tanda yang beliau bawa. Direktur Utama Chai berkata, melihat giok ini, sama seperti melihat beliau sendiri. Jika kalian berani melawan Direktur Utama Chai, bagaimana, manajer grup Dasheng? Bahkan liontin giok ini belum. Wah, Leontin Jok ini. ini barang yang selalu dibawa Ketua Chai. Mana mungkin saya tidak tahu, bahkan kalau jadi abu pun saya pasti mengenalinya. Maafkan, saya tidak mengenali orang sehebat Anda. Saya salah paham tentang Kenapa masih tidak mengizinkan kami masuk? Dengar baik-baik, kalian, jika terjadi sesuatu pada Ketua Chai, saya yang akan menuntut Nona, saya tidak meragukan Anda. Saya tidak bisa mengizinkan kalian masuk begitu saja. Jadi, saya akan memimpin jalan, lindungi Ketua CEA. Cepat pergi. Kalian lari lebih cepat. Lari lebih cepat. Nona Gu. Mengapa kamu punya liontin giok milik Ketua Chai? Aku tak punya benda asli itu. Benda sudah jatuh ke selokan oleh Xiao Tong. Manajer ini bahkan gak bisa kenali benda aslinya. Apalagi yang palsu, kan? Kamu jago sekali. Tepat seperti yang aku duga. Beberapa kata membuat dia bingung. Lihat apa, Chen Zixuan? Kita lagi pula keluarga. Untuk yang pertama kali ya. Saya kasih kamu yang pilih. Kamu bilang saya nembak kamu atau nembak bapakmu ya? Kamu. Tembak saya. Tembak aku. Ngapain? Aku bilang tembak. Kamu kira siapa kamu? Apa kami harus dengar semuanya? Zishen. Jangan ribet dengan. Pertikaian yang gak penting.
Ayo, siapa ini? Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tim keamanan, Maaf terlambat, mohon maaf, Pak Direktur. Pak Direktur. Sayang, Xia Otong dan San Mei menunggu kita di rumah. maaf sudah membuatmu khawatir. Pak Direktur, saya. Sepupu saya, dia. Jangan khawatir, Sepupu Mutela berbuat kesalahan. tapi kamu sudah menebusnya atas nama dia. Aku tidak akan mempersoalkan lagi soal mereka berdua. Kirim mereka ke tempat yang seharusnya. Bawa pergi. Upacara serah terima pewaris grup Dasheng resmi berakhir. Tongkat estafet grup Dasheng resmi jatuh ke tangan putra ketua, Chen Zixuan. Semoga Direktur Chen bisa membawa grup Dasheng menuju puncak baru.